Hai sobat semua, ketemu lagi dengan saya di channel Fun Fisik Fisika Asik. Channel yang membahas materi dan soal fisika SMA terupdate. Kali ini saya akan membahas pemuaian pada zat cair dan gas. Mari kita saksikan videonya. Ya baiklah, yang pertama kita akan bahas yang namanya pemuaian zat cair. Nah, pemuaian zat cair itu adalah pemuaian dalam volumenya. Nah, jadi rumus pemuaian zat cair itu seperti pemuaian volume pada zat padat. Ya. Jadi di sini misalkan kita mau mencari delta V-nya, itu rumusnya sama saja dengan V0 kali gamma kali delta T. Cuma untuk zat cair itu koefisien muai volumenya lebih besar daripada zat padat, ya. Nah, Vt juga sama dengan V0 ditambah delta V, ya. Vt berarti sama dengan V0 ditambah delta V-nya ini adalah V0 gamma delta T, ya. Sehingga kita bisa tuliskan Vt-nya itu sama dengan V0 dalam kurung 1 gitu kan, ditambah gamma delta T. Nah, ini adalah volume akhirnya. Ini adalah pemuaiannya, ya. Jadi Vt bisa pakai rumus lengkap seperti ini atau dari sini. V0 ditambah delta V atau langsung rumus ini. Ya, ini adalah pemuaian dalam zat cair. Ya, kita lihat contoh soalnya. Yang pertama adalah sebuah bejana yang mempunyai volume 4 liter. 95%-nya berisi alkohol pada suhu 0 derajat. Kemudian dipanaskan sampai suhunya 70 derajat. Nah, berapakah volume alkohol yang tumpah dari bejana tersebut, ya? Diketahui koefisien muai panjang dari bejananya adalah 1,1 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius dan koefisien muai alkoholnya adalah 1 kali 10 pangkat min 3 per derajat Celcius. Nah, kita tuliskan di sini volume mula-mula dari bejananya, V0 bejana adalah 4 liter. Supaya angkanya besar, kita jadikan cm kubik, itu jadi 4000 cm kubik, ya. Nah, kemudian volume awal dari alkohol V0A, ya alkohol ya, itu 95% dari 4 liter itu, ya. Atau 4 liternya 4000 cm kubik. Nah, volume awal dari alkoholnya adalah 3800 cm kubik. Nah, jadi di sini alkoholnya tidak memenuhi seluruh bejananya, ya. Kemudian diketahui delta T-nya. Delta T itu adalah kenaikan suhunya, yaitu dari 0 sampai 70 derajat, ya. Jadi delta T-nya 70 kurangi 0, jadi sama dengan 70 derajat Celcius. Itu adalah delta T-nya. Kemudian koefisien muai bajanya, alfa baja, 1,1 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, ya. Nah, karena pemuaian volume yang diperlukan adalah gamma, maka kita cari gamma dulu. Gamma bejananya adalah 3 kali alfa bejana. Kalau dikali 3 ini jadi 3,3 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Nah, sedangkan gamma untuk alkoholnya, kalau alkohol sudah pasti koefisien muai itu adalah koefisien muai volume, ya. 1 kali 10 pangkat min 3 per derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah volume alkohol yang tumpah. Nah, berapa volume alkohol yang tumpah kalau dipanaskan? Nah, alkohol tumpah kenapa? Koefisien muai volumenya lebih besar daripada koefisien muai dari bejananya. Jadi, alkohol memuai lebih banyak daripada bejananya. Nah, pertama kita cari delta V untuk bejana, ya.
V0 bejana, gamma bejana, delta T gitu ya. Untuk bejananya. Untuk bejana 4000 di sini. Gammanya adalah 3,3 kali 10 pangkat min 5 kali delta T-nya 70 gitu kan. Nah, kalau dihitung di sini adalah sama dengan dikalikan itu hasilnya adalah sama dengan 9,24 cm kubik. Nah, sedangkan delta V untuk alkoholnya adalah sama dengan V0 alkohol, gamma alkohol, delta T. Delta T-nya sama ya. Nah, di sini adalah 3800 dikali 1 kali 10 pangkat min 3 dikali 70. Nah, kalau dihitung ini hasilnya adalah 266 cm kubik. Ya. Nah, jadi bejananya hanya bertambah 9,24 cm kubik, sementara alkoholnya bertambah 266 cm kubik. Nah, sehingga di sini kalau kita hitung di sini Vt dari bejananya adalah V0 bejana ditambah delta V bejana, ya. Maka sama dengan apa? Ya mula-mula 4000 ditambah delta V-nya ini 9,24 ya. Untuk bejana volume akhirnya adalah 4009,24 cm kubik. Nah, kemudian volume akhir dari alkohol V0 alkohol ditambah delta V alkohol ya. Nah, V0-nya 3800 ditambah ini 266 ya, sehingga menjadi 4066 cm kubik, gitu kan? Nah, sehingga di sini kalau kita hitung ya, volume alkohol yang tumpah, nah berapa? Ya, tentu saja tinggal dikurangkan aja di sini. Alkoholnya menjadi 4066 dikurangi bejananya 4009,24 ya. Nah, kalau kita hitung ini hasilnya berapa? Dalam cm kubik. Nah, kalau kita hitung berapa ini? Nah, ini adalah 56,76 cm kubik. Nah, ini adalah volume alkohol yang tumpah. Ya, baiklah, kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Sebuah botol kaca berisi bervolume 250 cm kubik, penuh berisi air pada suhu 50 derajat. Jadi bejana kaca ini, botol kaca ini penuh berisi air ya. Kemudian dipanaskan sampai 60 derajat Celcius. Jadi kenaikan suhunya delta T-nya 10 derajat. Koefisien pemuaian air itu 2,1 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Jadi ini adalah pemuaian volumenya. Sedangkan koefisien muai panjang dari kaca, koefisien muai panjang ya, alfa kaca itu 3,2 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Nah, karena yang ditanyakan nanti volume, maka harus dicari dulu gamma kaca 3 kali alfa. Nah, jadi kalau kita kali 3 ini hasilnya 9,6 ya, kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Nah, untuk menghitung volume yang tumpah ya, volume air yang tumpah itu harus kita cari volume akhir dari air dikurangi volume akhir dari Vt dari botol kacanya ya. Vt kaca ya. Nah, Vt air itu adalah V0 gitu kan, dikali 1 ditambah gamma air delta T ya. Dikurangi untuk
kaca berarti V0 kali 1 ditambah gamma kaca delta T. Gitu ya. Nah, kalau kita kalikan ke sini, ya, kalikan situ sama ya ini. Nah, kalau kita kalikan di sini V0 kali 1 V0, ini dikurangi V0 kali 1. Jadi V0 kali 1-nya hilang nih, ya. Jadi tinggallah di sini V0 gamma air delta T dikurangi V0 gamma kaca delta T, ya, karena V0-nya hilang nih, ya. Nah, V0-nya ini sama, ya. Volume awal dari air dan botolnya sama, ya kan? Karena berisi penuh. Beda dengan soal nomor 1, ya. Kalau ini berisi penuh, ya. Jadi volume awalnya sama. Lalu delta T juga sama karena botol dan isinya dipanaskan. Nah, jadi kita bisa tuliskan di sini V0 delta T gitu ya. Tinggal kalikan aja gamma air dikurangi gamma kaca. Nah, itu rumus cepatnya begitu. Untuk menghitung volume yang tumpah. Asalkan apa? Volume awalnya sama. Jadi misalkan bejana berisi penuh, ya. Jadi begitu. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. V0-nya 250 cm3, delta T-nya adalah 10 gitu ya. Gamma airnya adalah 2,110 pangkat min 4 supaya sama dengan 10 min 6 ini jadi 210 kali 10 pangkat min 6 ya, supaya sama ya. Jadi sini 210 dikurangi untuk kacanya adalah 9,6. Ini semua dikali 10 pangkat min 6 ya. Nah, kalau kita hitung ini hasilnya adalah 501.000 ya. Ini dikalikan semua ya. Kali 10 pangkat min 6 gitu kan. Nah, kita lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini hasilnya 0,501 cm3. Nah, ini adalah volume air yang tumpah. Kita lihat contoh soal yang nomor 3. Di sini ada sebuah bejana ya. 95% dari volumenya berisi suatu zat cair tertentu ya. Nah, pada 0 derajat. Kemudian bejananya itu terbuat dari suatu bahan yang koefisien Moe volume, jadi sudah dikatakan koefisien Moe volume ya. Berarti sudah gamma B adalah 80 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Kemudian dipanaskan sampai suhunya 100 derajat, jadi delta T-nya 100 derajat. Nah, pada saat 100 derajat itu terlihat bahwa zat cair itu tepat akan tumpah ya, tepat akan luber di permukaannya. Nah, jadi pada saat 100 derajat itu volume zat cair sama dengan volume bejananya. Itu cara menghitungnya ya. Jadi volume akhir dari zat cair sama dengan volume akhir dari bejana. Vt itu volume akhir. Nah, Vt itu adalah V0 dari cairan kurung 1 ditambah gamma zat cair delta T itu harus sama dengan V0 bejana 1 tambah gamma bejana delta T. Nah, 90% bisa kita ganti menjadi 0,95 VB gitu ya. 95% itu. Nah, kita ganti ini menjadi ini V0-nya ya. V0 zat cair 95% dari V0 bejananya. Nah, jadi di sini adalah 0,95 V0 bejana 1 ditambah gamma zat cair kali 100 delta T-nya sama dengan V0 untuk bejana kali 1 ditambah untuk bejananya 80 10 pangkat min 6 kali 100. Nah, V0 bejananya kita coret di sini. Ya, terus kita kalikan, ini menjadi 0,95 dikali 1 kan, ditambah kalau dikali 100 jadi 95 gamma zat cair, ini menjadi 1 ditambah 80 kali 100 8.000 kali 10 pangkat min 6 itu adalah
0,008 gitu ya. 95 gamma zat cair sama dengan kalau ditambahkan menjadi 1,008 dikurangi 0,95. Kita pindahkan ke sana ya. Nah, sehingga di sini gamma zat cairnya adalah hasil pengurangannya itu adalah sama dengan 0,058 dibagi 95 ya. Sehingga di sini koefisien muai zat cairnya adalah 6,1 kali 10 pangkat min 4 ya per derajat Celcius. Ya, kemudian pada bagian kedua kita akan membahas tentang pemuaian gas. Nah, pemuaian gas itu adalah pemuaian volume. Nah, pada gas di sini proses itu ada 3 macam proses ya. Ada yang namanya proses pada tekanan tetap ya. Yang pertama ya, ini namanya isobarik. Tekanan tetap. Nah, untuk tekanan tetap berlaku persamaannya begini. V per T konstan. Ya. Atau berarti di sini V1 per T1 sama dengan V2 per T2 ya. Nah, di sini V itu adalah volume awal V1, V2 volume akhir. Nah, T di sini adalah suhu awal, suhu akhir. Nah, suhu itu harus dalam Kelvin ya. Jadi T ini adalah suhu mutlak dalam satuan Kelvin ya. Yang kedua adalah proses yang namanya isotermik. Isotermik itu adalah suhunya tetap. Jadi pada suhu yang tetap itu gas memuai dengan persamaan P kali V sama dengan konstan. Atau kalau dituliskan P1 V1 sama dengan P2 V2. Ya. Ini adalah untuk isotermik. Kemudian yang ketiga itu adalah proses yang namanya isokorik. Atau di sini volume tetap. Jadi kalau gas volumenya tetap dipanaskan itu yang berubah adalah tekanannya. Jadi persamaannya kalau isokorik itu adalah P per T adalah konstan. Atau bisa dituliskan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ya. Nah, ini adalah proses isokorik. Ini isobarik. Isotermik. Ya. Nah, secara umum kita bisa menuliskan persamaan keadaan gas ya. Persamaan keadaan gas. Rumusnya apa? Yaitu P kali V per T adalah konstan. Ya. P kali V per T konstan. Atau kalau dituliskan bisa aja begini. P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Ya, ini persamaan keadaan gas. Sehingga sebenarnya rumus yang 1, 2, dan 3 ini bisa digunakan rumus terakhir ini. Misalkan kalau volume tetap berarti V1 dan V2 sama, maka tinggallah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Misalkan suhunya tetap berarti T1 dan T2 sama, maka berlaku P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, kalau misalkan isobarik tekanan tetap berarti P1 dan P2 sama, tinggallah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Jadi ini adalah pemuaian pada gas tergantung pada prosesnya, apakah pada tekanan tetap, suhu tetap, ataupun volume tetap, atau semuanya berubah ya. Kalau semua berubah kita gunakan rumus yang ini, persamaan keadaan gas.
Untuk menunjukkan peristiwa pemuaian pada gas, saya panaskan air dalam suatu panci, kemudian saya masukkan sebuah botol kosong yang ujung atasnya kita pasang sebuah balon, dan ternyata balon tersebut mengembang. Itu karena udara di dalam botol memuai karena suhu yang tinggi. Kemudian kalau botol ini kita letakkan di bawah air yang mengalir, ternyata kita lihat balon mengempis karena di sini volume udara menyusut karena suhu udara di dalam botol berkurang. Ya, kita lihat contohnya. Yang pertama untuk pemuaian gas, di sini ada sebuah proses yang namanya isokorik atau tekanan tetap ya. Suatu gas dalam ruang tertutup pada suhu 42 derajat Celcius, tekanannya 7 atmosfer. Kemudian dipanaskan dengan tetap menjaga volumenya tetap ya, sampai suhunya 87 derajat Celcius. Nah, karena volumenya tetap, maka ketika gas dipanaskan tekanannya akan bertambah besar. Nah, berapa tekanannya ini ya? Kita rubah dulu T1 itu jadi 42 ditambah 273 ya. Nah, kalau kita hitung ini adalah 315 Kelvin ya. Kelvin itu tidak pakai derajat penulisannya, K gitu ya. Atmosfer biarkan atmosfer, nggak usah dirubah ya. Yang mutlak harus diubah adalah suhunya, maka disebut suhu mutlak. 87 ini jadikan Kelvin ya, 87 ditambah 273 ya, sama dengan 360 Kelvin. Nah, bagaimana rumusnya untuk isokorik atau volume tetap? Nah, ini berlaku P2 per T2 sama dengan P1 per T1. Boleh dibolak-balik ya, bisa P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, karena kita mau mencari P2, P2-nya saya taruh di depan ya. Nah, P2 dibagi T2-nya adalah 360 sama dengan P1-nya 7 dibagi T1-nya adalah 315 ya. Nah, di sini adalah atmosfer ya. Di sini Kelvin, di sini Kelvin, hilang ya Kelvin. Nah, kebetulan ini bisa diperkecil nih, dibagi nih ya. Nah, ini kalau diperkecil ini dapat 8, di sini 7 ya. Nah, jadilah ini P2-nya adalah sama dengan, ya ini 8 kali 7 per 7 kan. Jadi sama dengan 8 atmosfer. Ya, contoh yang kedua, di sini kita mempunyai gas sebanyak 14 liter pada suhu 7 derajat Celcius. Dipanaskan sampai pada suhu 27 derajat pada tekanan yang tetap. Ya, tekanan tetap itu disebut isobarik. Berapa volumenya pada suhu 27 derajat Celcius tersebut? Nah, kita ubah ke dalam Kelvin ini. Tambah 273 menjadi 280 Kelvin. Ini kalau ditambah 273 menjadi 300 Kelvin. Ya. Nah, rumusnya bagaimana kalau isobarik? Ya. Nah, di sini berlaku V2 per T2 sama dengan V1 per T1. Nah, boleh dibolak-balik ya. Nah, misalkan kita tuliskan di sini V2 yang dicari, T2-nya adalah 300 sama dengan V1-nya adalah 14 liter, biarkan liter ya. Dibagi dengan delta dengan T1-nya adalah 280. Nah, kita bagi nih, nolnya hilang 1 ya. 14 dengan 28 ini adalah 1, di sini 2 gitu kan. Maka V2-nya sama dengan kali silang nih. Jadi 30 liter dibagi 2 ya. Sama dengan 15 liter. Ya, baiklah, kita lihat contoh yang ketiga. Di sini ada suatu gas oksigen volumenya 4 liter pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanannya adalah 200 kilopascal ya. 0 derajat Celcius kita rubah menjadi 273 Kelvin. Sedangkan liter dan kilopascal tidak perlu diubah. Jadi suhunya harus Kelvin ya.
Yang lain tidak perlu diubah asalkan sama nih, ya, kilopascal. Nah, kemudian gas oksigen itu dimampatkan itu maksudnya dikompres, ya, dikompresi, volumenya diperkecil, ya, sehingga tekanannya berubah menjadi 1600 kilopascal. Suhunya naik, ketika ditekan tuh suhunya naik menjadi 273 derajat Celcius. Kalau diubah ke Kelvin, 546 Kelvin. Nah, berapa volumenya sekarang? Nah, karena di sini tidak ada yang tetap, maka kita pakai persamaan keadaan gas, yaitu begini. P2 kali V2 per T2 sama dengan P1V1 per T1. Nah, sekarang kita masukkan nih P2-nya berapa? 1600 kilopascal. Biarkan ya kilopascal. V2 dibagi T2-nya adalah 546 Kelvin, gitu ya. Sama dengan P1-nya adalah sama dengan 200 kilopascal. V1-nya 4 liter dibagi 273 Kelvin. Nah, ini kan kilopaskalnya hilang, ya, Kelvinnya juga hilang. Nah, kemudian 546 dibagi 273, di sini dapatnya 2, di sini 1. Ratusannya kita hilangkan, ya. Jadi kalau kita tuliskan jadi berapa ini? 16 dibagi 2. Ya, 16 bagi 2 itu adalah sama dengan 8, ya. 8V2 sama dengan 2 kali 4, di sini juga 8. Nah, tinggal satuannya liter, gitu kan? Sehingga V2-nya sama dengan 8/8, yaitu 1 liter. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam fun fisik, fisika asik.